Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS dengan korban meninggal dunia di Cianjur, Garut, dan Bekasi. Kisah ini menarik untuk diangkat bukan soal pembunuhannya, tetapi bagaimana para terdakwa memperdaya korban. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari kasus ini sehingga peristiwa yang sama tidak menimpa diri kita ataupun saudara-saudara kita. Para terdakwa dalam pembunuhan berantai Wawon CS ini ada 3 orang, yaitu Wawon Irawan alias Agi usia 60 tahun, Solihin alias Duloh usianya 63 tahun, serta Dede Solehudin usia 35 tahun. Otak dari komplotan ini adalah Wawon yang menciptakan tokoh fiktif bernama Aki Banyu. Aki Banyu ini digambarkan sebagai tokoh sakti yang bisa menggandakan uang. Tak sembarang orang bisa bertemu dengan Aki Banyu. Bahkan 2 terdakwa lain belum pernah bertemu dengan sosok Aki Banyu ini. Aki Banyu hanya bisa dihubungi melalui telepon. 2 terdakwa lain yaitu Duloh dan Dede tidak pernah tahu jika Aki Banyu itu hanyalah tokoh fiktif rekaan dari Wawon. Tonton terus tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kasus yang sedang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka bisa memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai pembunuhan berantai Wawon CS ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti saya sebutkan tadi, pelaku utama dalam serial pembunuhan Wawon CS ini ada 3 orang, yaitu Wawon Irawan alias Agi, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Otak pembunuhan adalah Wawon. Wawon juga yang mengaku ia bisa menggandakan uang dengan bantuan tokoh supranatural yang sakti mandraguna, yaitu Aki Banyu. Wawon pula yang mencari korban dan meyakinkan korban jika ia benar-benar bisa menggandakan uang. Pelaku kedua adalah Solihin alias Duloh. Perannya adalah eksekutor yang membunuh para korban. Ia mencampur kopi saset dengan pestisida. Dari 9 korban pembunuhan, 8 diantaranya dibunuh oleh Duloh ini. Sedangkan pelaku ketiga adalah Dede Solehudin. Tugasnya mengumpulkan uang yang disetor oleh para tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri. Dede juga bertugas membuat lubang untuk menguburkan para korban yang sudah dibunuh. Dan apesnya lagi, Dede harus ikut minum kopi maut, kopi beracun saat mereka melakukan pembunuhan di Bekasi. Meskipun saat itu Dede hanya minum sedikit, tapi ia sempat dirawat di rumah sakit. Tindak kejahatan Wawon bermula dari kasus penipuan.
Wawon mengaku bisa menggandakan uang dengan bantuan kakek sakti Aki Banyu. Saking saktinya Aki Banyu ini, tak semua orang bisa bertemu. Mereka hanya bisa berbicara melalui telepon. Korban penipuan pertama adalah tenaga kerja wanita bernama Siti dan Farida. Ini belakangan disebut Farida pakai P ya. Tapi sebagian masih mengatakan sebagai Farida. TKW ini tergoda dengan iming-iming Wawon yang bisa menggandakan uang. Meski tak bisa bertemu dengan Aki Banyu, tetapi para korban ini percaya kalau Aki Banyu benar-benar tokoh yang bisa membantu menggandakan uang tersebut. Bahkan kedua tersangka lain yaitu Doloh dan Dede juga belum pernah bertemu dengan Aki Banyu ini. Komunikasi dengan Aki Banyu hanya bisa dilakukan melalui telepon. Padahal sebenarnya Aki Banyu ini adalah tokoh fiktif rekaan Wawon. Wawon sendiri yang berperan menjadi Aki Banyu. Wawon ini bisa mengubah suaranya menjadi suara yang berlainan dari biasanya karena Wawon ini adalah seorang dalang. Keahlian Wawon mengubah suara ini membuat para korban dan juga dua pelaku lainnya tidak mengetahui jika Aki Banyu hanyalah tokoh fiktif. Setelah kedua TKW itu percaya dengan kemampuan Wawon yang bisa menggandakan uang, setiap bulan mereka menyetor uang ke Wawon melalui Dede. Jadi salah satu tugas Dede ini adalah menampung uang setoran dari para TKW. Incaran Wawon CS adalah para TKW. Mereka memanfaatkan istri Dede yang bernama Yeni, yang kebetulan juga seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Awalnya Yeni diperdaya oleh Wawon. Yeni diminta memasukkan sejumlah uang ke dalam amplop. Lalu Wawon membaca mantra. Namun sejatinya Wawon juga mengganti uang yang ada di amplop itu dengan jumlah yang berlipat-lipat. Lalu Yeni disuruh membuka amplop yang uangnya sudah diganti tadi. Yeni pun takjub dan percaya jika Wawon benar-benar bisa menggandakan uang. Yeni akhirnya mengajak teman sesama TKW, Siti Fatimah, untuk ikut menggandakan uang. Di hadapan Yeni dan Siti, Wawon kembali beraksi dengan cara yang sama, yaitu mengganti uang yang dimasukkan ke dalam amplop dengan uang yang lebih banyak. Karena Siti ini juga terkagum-kagum, akhirnya Siti juga mencari teman sesama TKW agar ikut menggandakan uang ke Wawon. Selain para TKW, istri ke-6 Wawon, Ai Maimunah, juga ikut mencari kurban. Ai ini akhirnya dibunuh oleh Wawon. Dari penelusuran polisi, setidaknya ada 11 TKW yang menjadi korban Wawon CS, yaitu Yeni, Farida atau Farida yang akhirnya dibunuh, Siti Fatimah yang juga dibunuh, Aslem, Antin, Hamidah, Evi, Hana, Nene, dan Sulastini. Korban pertama pembunuhan Wawon CS adalah Halimah, istri Wawon sendiri. Ia dibunuh di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2016. Pelakunya adalah Doloh, tanpa sepengetahuan Wawon. Hingga kini, polisi masih belum bisa mengungkap apa alasan Halimah dibunuh tanpa sepengetahuan suaminya atau Wawon. Halimah dimakamkan di Kampung Saar Mutiara, Desa Karangtanjung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Keluarga menduga Halimah meninggal karena sakit, sebab sudah beberapa lama perutnya membesar. Jenazah Halimah
diantar ke kampung halaman tanpa kehadiran Wawon. Bahkan Wawon juga tidak ikut dalam prosesi pemakaman. 1 bulan setelah Halimah meninggal dunia, Wawon menjual rumah milik Halimah di Cianjur, Jawa Barat. Rumah itu adalah hasil jerih payah Halimah saat ia bekerja menjadi TKW atau tenaga kerja wanita di luar negeri. Makam Halimah saat ini dibongkar oleh polisi, dibongkar ulang untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Korban pembunuhan kedua adalah Siti Fatimah, perempuan asal Garut yang pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi selama 4 tahun. Ia dibunuh pada Februari tahun 2021 dalam perjalanan kapal dari Pelabuhan Lembar di Lombok menuju ke Pelabuhan Padang Bay di Bali. Ia dilaporkan bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut. Padahal faktanya ia diceburkan ke laut oleh Noneng, yaitu ibu mertua Wawon, yang pergi bersama Siti menggunakan kapal laut. Noneng diperintahkan oleh Wawon untuk menghabisi Siti karena wanita ini mulai menagih uang yang dititipkan ke Wawon untuk dilipat gandakan. Saat mendengar Siti bunuh diri, pihak keluarga tidak percaya. Tapi entah mengapa polisi tidak mengusut kasus kematian Siti ini. Padahal, kata keluarga, keterangan Noneng berbelit-belit. Kini, makam Siti Fatimah juga dibongkar untuk mengungkap apa penyebab kematiannya. Setelah melenyapkan Siti Fatimah, komplotan ini menghabisi Parida. Parida adalah seorang tenaga kerja wanita asal desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selama 12 tahun, Parida bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Komunikasi dengan keluarga berjalan dengan lancar. Bahkan hampir setiap bulan Parida mengirimkan sejumlah uang untuk keluarganya di kampung halaman. Pada Juni tahun lalu, ia mengabarkan akan pulang ke kampung untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada bulan Agustus. Namun sebelum pulang ke kampungnya di Cilangari, ia akan menghabiskan liburan bersama majikannya di Pulau Bali. Ia juga meminta tak perlu dijemput di bandara. Sesampainya di Bandung, ia akan dijemput oleh seorang pria. Kemudian ia akan melangsungkan pernikahan dengan pria tersebut. Namun mulai Juli tahun 2021, keluarga malah kehilangan kontak dengan Parida. Ternyata Parida dibunuh oleh Wawon dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan jasadnya ditemukan di dalam lubang di pekarangan rumah salah satu tersangka di Cianjur, Jawa Barat pada pertengahan Januari 2023. Belakangan diketahui bahwa Parida dibunuh dengan cara diracun di rumah Solihin alias Duloh karena ia selalu menagih kekayaan yang dijanjikan oleh Wawon dan kawan-kawan. Ternyata sebelum membunuh Parida, Wawon CS ini sudah melakukan pembunuhan terhadap Noneng, mertua Wawon sendiri. Noneng adalah warga kampung Cikawati, Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Alasan pembunuhan Noneng adalah ia tahu kejahatan Wawon, yaitu penipuan dan pembunuhan terhadap TKW Siti Fatimah, sehingga Noneng harus dihabisi agar rahasia ini tidak menyebar ke orang lain. Pembunuhan Noneng dilakukan sekitar tahun 2020 di rumah Solihin di Cianjur, Jawa Barat.
Noneng dan Wiwin dibunuh di rumahnya Duloh dengan cara dicekik. Sebelumnya Wawon mengantarkan Noneng dan Wiwin ini ke rumah Duloh. Setelah Noneng meninggal dunia, giliran Wiwin dihabisin. Wiwin ini adalah istri Wawon dan Wiwin sendiri ini adalah anak kandung dari Noneng. Kedua jasad ini dimakamkan dalam satu lubang di rumah salah satu tersangka di Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Pembunuhan berikutnya dilakukan terhadap Bayu. Ini anak kandung dari Wawon hasil perkawinannya dengan Ai Maimunah. Usia Bayu ini baru 2 tahun. Bayu dibunuh pada November tahun 2022. Polisi belum tahu apa motif pembunuhan terhadap anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini. Dan bagaimana cara membunuh Bayu juga polisi belum bisa mengungkapkan. Usai menghabisi Bayu, Wawon CS meracun istri dan anaknya yang tinggal di rumah kontrakan yang berlokasi di Bantar Gebang, Bekasi. Peristiwa ini terjadi pada 12 Desember tahun 2022. Ada 5 orang yang ikut minum kopi maut tersebut. Kopi ini adalah kopi saset yang sudah dicampur dengan pestisida dan racun tikus. Yang meracik kopi adalah Dede Solehudin. Mereka yang minum kopi maut alias kopi beracun itu ada 5 orang, yaitu Ai Maimunah. Ai Maimunah ini adalah istri ke-6 Wawon. Kemudian anak Ai hasil perkawinannya dengan suami sebelumnya atau anak tiri dari Wawon, yaitu Ridwan Abdul Muiz usia 21 tahun dan Muhammad Rizwandi usia 20 tahun. Kemudian anak kandung hasil perkawinan antara Ai Munah dan Wawon bernama NR. Ini anak perempuan usia 5 tahun dan yang satunya adalah Dede Solehudin. Ketiga orang yang minum kopi maut itu akhirnya meninggal dunia, yaitu Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. Sedangkan NR dan Dede Solehudin selamat meskipun sempat dirawat di rumah sakit. Menariknya, Dede yang membuat kopi maut itu ikut minum kopi beracun tersebut. Alasannya agar ia tidak dicurigai sebagai orang yang meracun, karena ia sendiri ikut minum. Karena tahu bahwa kopi itu kopi beracun, Dede hanya minum sedikit sehingga ia tidak meninggal dunia. Pembunuhan berantai Wawon CS ini berakhir setelah polisi berhasil mengungkap kasus keracunan di Bantar Gebang, Bekasi. Semula, polisi menduga pembunuhan dilakukan karena motif ekonomi. Wawon CS melakukan penipuan penggandaan uang, dan ketika korban meminta uangnya, mereka dibunuh. Pembunuhan berikutnya untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi mereka yang tahu aksi kejahatan Wawon akan dihabisi. Tetapi polisi masih bingung dengan dugaan ini karena dalam aksinya Wawon juga membunuh Bayu yang umurnya baru 2 tahun. Juga mencoba membunuh anak kandungnya NR yang baru berusia 5 tahun. Polisi terus berupaya mengungkap kasus ini dengan melibatkan berbagai ahli untuk mengetahui motif sebenarnya dari Wawon CS yang tega menghabisi istri dan anak kandungnya. Kasus pembunuhan ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak mudah tergiur dengan jalan pintas dalam mencari kekayaan, seperti penggandaan uang yang ditawarkan oleh Wawon CS. Banyak kasus penggandaan uang yang berujung dengan maut.
Untuk mendapatkan banyak uang, bekerjalah dengan keras, bekerja keras dan bekerja cerdas. Lakukan sesuatu dengan serius atau berupaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai hasil yang maksimal. Ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga kurban pembunuhan berantai Wawon mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Wawon CS mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis atau cerita horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau mengirim message melalui Facebook atau Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau malas ribet, nulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri ataupun cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.